forensik yang ada di TNI AL itu bukannya akan menyayangi forensik yang ada di kepolisian dalam hal mengungkap kasus, tapi justru akan memperkuat pertahanan. Koal yang ada di luar sana yang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan, ya kalau memang ada kesempatan monggo diambil aja. Gelapnya misteri kejahatan bisa diungkap oleh ilmu pengetahuan. Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam. Halo Nevizen, apa kabar Anda? Berjumpa lagi bersama saya Tasya. Dan saya Gerald di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Ya Nevizen, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Nevizen yang selalu setia menyaksikan podcast Naval Untold Story. Dan kami akan terus menyajikan podcast-podcast yang seru tentunya untuk para netizen sekalian. Nah Tasya, tadi di awal kamu mengucapkan satu kata yang menarik yaitu forensik. Dan kebetulan saat ini kita sudah kehadiran seorang dokter forensik nih Tas. Yang juga merupakan seorang korps wanita Angkatan Laut, yaitu Kapten Laut Kesehatan Wanita Dr. Putu Oktavianti. Dan beliau merupakan dokter forensik pertama dari wanita TNI. Selamat datang dokter di podcast Naval Untold Story. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa Dr. Putu sebagai dokter forensik pertama wanita TNI. Nah dok, menjadi dokter itu apakah cita-cita sejak kecil atau bagaimana dok? Bisa diceritakan? Sebelumnya memang untuk cita-cita dari kecil memang saya sudah punya cita-cita menjadi dokter ya. Kebetulan ibu saya adalah seorang bidan, jadi memang sudah cukup lama dan mendalam dari masa kecil tertarik di dunia kesehatan. Kebetulan dapat kesempatan untuk sekolah di kedokteran. Nah dokter ini kan udah dokter TNI lagi dok. Gimana sih dokter ini bisa tertarik menjadi seorang dokter TNI nih dok? Jadi ini awal mulanya sih karena memang tadinya saya mengejar beasiswa ya. Kebetulan pada tahun 2007 saya kan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ya. Di situ waktu saya mau mendekati preklinik namanya, itu sekitaran semester 7, semester 8 ya. Itu ada bukaan di samping universitas kita, kebetulan tuh ada Kodam saat itu ya. Di situ ada pembukaan perwira beasiswa TNI saat itu 2007. Saya tertarik coba ikut, kemudian ternyata lolos ya. Selanjutnya kemudian saya selesaikan kuliah kedokteran saya di tahun 2009. Sampai akhirnya kemudian saya ikut berkesempatan untuk mengikuti pendidikan militer di Pusdikot Bandung dan juga di Kodiklatal Surabaya sampai dengan lulus menjadi seorang letnan 2 di tahun 2010. Nah itu kuliahnya tahun berapa dok? Kuliahnya saya itu angkatan 2003, lulusnya 2009. Jadi kalau zaman dulu kita memang masih 6 tahun ya untuk sekolah kedokterannya ya. Nah dok, pada akhirnya kan dokter memilih spesialis yang jarang dipilih oleh dokter pada umumnya, yakni spesialis forensik. Boleh tahu alasannya dok? Ya, semuanya itu memang berawal dari pengalaman kerja saya selama bertugas kurang lebih sekitar ada 14 tahun menjadi seorang dokter di TNI. Banyak sekali permasalahan mengenai kasus-kasus berkaitan dengan hukum dan kesehatan. Pernah saya punya pengalaman ketika saya lagi berdinas tiba-tiba didatangin oleh Pomal, ada jenazah korban tenggelam anggota. Jadi itu mungkin salah satu latar belakang yang ikut mendasari, selain juga memang karena memang ada arahan dari kedinasan yang pada tahun 2020 pada saat pandemi itu memang saya diminta untuk mengambil kedokteran forensik karena memang saat itu sangat dibutuhkan. Siap. Menarik juga dok tentang forensik ini. Ya. Nah kalau forensik sendiri itu apa dok? Terus lingkup kerjanya itu kalau forensik itu seperti apa dok?
Jadi kalau kita berbicara terkait forensik, mungkin orang awam itu akan cenderung berpikir bahwa dokter forensik itu adalah dokter yang ngurusin bedah jenazah ya, betul ya. Cuma ternyata di Indonesia dokter forensik itu nggak hanya sekedar berbicara tentang bedah mayat aja atau bedah jenazah. Kita juga bisa nanganin orang hidup. Dalam hal ini adalah korban-korban kekerasan. Kekerasan itu bisa macam-macam ya, bisa yang dialami anak, bisa dialami oleh perempuan, bahkan laki-laki juga datang ke kita. Intinya selama yang datang ke kita itu adalah manusia, ya itu semua bisa kita lakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk mencari bukti dalam rangka penentuan keadilan terhadap korban tersebut. Nah dok, saya pikir dokter forensik itu hanya membahas seputar bedah mayat atau otopsi saja. Lantas apa perannya terhadap institusi TNI Angkatan Laut, mengingat kasus-kasus terkait forensik kan nggak banyak di TNI Angkatan Laut, dok? Baik, ini bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi benar, kenapa sampai akhirnya TNI AL ya, dalam hal ini TNI atau TNI AL menyekolahkan saya. Sebenarnya kita tuh di TNI AL sudah ada dua ya, Mbak Natasha sama Mas Geraldi. Siap. Sudah ada dua dokter forensik. Yang pertama itu Dokter Jakaria Jansen, itu ada di Surabaya. Yang kedua saya gitu. Tapi kalau untuk wanita TNI memang saya baru yang pertama. Nah, kedokteran forensik di TNI ini nanti harapannya ke depannya memang akan mendukung 3 fungsi utama dari Angkatan Laut itu sendiri. Jadi peranan kita kan kalau sebagai seorang prajurit TNI AL itu satu di bidang ada polisionil, terus kemudian ada di bidang defense ya. Jadi kita akan mempertahankan integritas NKRI. Yang ketiga adalah dalam bidang diplomasi. Jadi nanti ke depannya forensik yang ada di TNI AL itu bukannya akan menyayangi forensik yang ada di kepolisian dalam hal mengungkap kasus, tapi justru akan memperkuat pertahanan. Yang tadi yang termasuk salah satunya adalah di bidang pertahanan kesehatan terhadap hak asasi kesehatan yang ada di pada warga negara kita. Salah satunya ya seperti itu. Jadi saling mendukung. Jadi ketika nanti kedepannya akan ada forensik di TNI Angkatan Laut, ya harapannya kita akan bisa mendukung pekerjaan yang ada di kedinasan di TNI AL. Ternyata sangat kompleks ya. Iya, jadi tidak hanya sekedar bedah mayat, kita juga bisa ya tadi salah satunya diplomasi. Katakanlah kita ambil skup yang diplomasi. Bagaimana kita akan menyuarakan hak kesehatan, misalnya kalau ada katakanlah Angkatan Laut berhasil menangkap mengamankan korban-korban pengungsian di perbatasan ataupun korban-korban perang, itu dokternya siapa yang berperan ya? Salah satunya adalah dokter forensik di situ. Penting banget ya dok, forensik itu seharusnya sebenarnya. Nah dokter kan dokter wanita pertama nih dok di TNI dok, sebagai dokter forensik. Sebagai seorang wanita nih dok, mohon maaf dok, apa nggak ada rasa takut gitu dok? Terus apa pernah ada cerita yang tidak bisa dokter lupakan selama menjadi dokter forensik dok? Jadi mengenai rasa takut ya, karena sebenarnya bidang ini kan memang awalnya kan baru ya, nggak hanya buat saya sendiri. Di Angkatan Laut sendiri pun ketika lulus pun saya ada sedikit ketakutan nanti bagaimana bidang ini nanti mau akan berkembang ya. Jadi kalau berbicara mengenai ketakutan pastinya tentunya ada ya, tetapi kalau ketakutan pada saat membedah mayat sih ya sampai sejauh ini ya tidak ada. Yang ada lebih besar malah rasa ingin tahu untuk mencari tahu apa sih yang terjadi sama jenazah yang ada di depan saya ataupun korban yang meminta tolong untuk ditegakkan keadilannya ke saya. Jadi untuk rasa takut ya lebih ketutup dengan rasa ingin tahunya gitu, seperti itu sih. Nah terus dok, kalau pengalaman yang tidak pernah dokter lupakan selama jadi dokter forensik ada dok? Baik, pengalaman kebetulan kan saya ini baru selesai sekolah ya, tapi pengalaman pada saat saya sekolah cukup banyak karena kebetulan saya kan bersekolah di Departemen Forensik dan Mediko Legal di RSCM FK di Fakultas Kedokteran Indonesia. Di situ cukup banyak rujukan kasus-kasus, tidak hanya kasus-kasus yang berkaitan dengan luka-luka pada pasien kecelakaan aja, tetapi juga datang pasien-pasien dengan kasus-kasus pidana. Jadi tidak hanya yang hidup tapi juga yang
yang mati. Salah satunya adalah yang menarik itu adalah kita ikut datang pada saat olah TKP kasus kematian satu keluarga di Kalideres dan di Depok. Itu menurut saya adalah salah satu pengalaman yang sangat menarik. Pernah juga ada diajak kami untuk melakukan otopsi dalam jumlah banyak ya. Itu pada saat itu ya kita merasa tertantang ya, bagaimana korban yang biasanya kita harusnya lihat jenazah utuh nih, jenazahnya udah nggak utuh lagi karena memang sudah mengalami pembusukan yang sudah sangat lanjut. Jadi memang itu sangat menarik kalau buat kita, jadi tertantang kita untuk bisa mencari tahu kenapa sih jenazah ini ataupun korban yang ada di depan mata kita ini bisa sampai meninggal. Rasa keingin tahuan dokter ini menutupi ketakutan dokter. Iya, mungkin kalau di kalau kita istilahkan dokter forensik itu ibaratnya kayak dokter detektif ya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang ada yang senang detektif, cocok banget nih kalau misalnya jadi dokter forensik. Cocok ya dok ya? Iya boleh kalau misalnya ada yang mau ya. Siap. Dok, sebagai dokter forensik, bagaimana dokter Putu melihat masa depan forensik ini di lingkungan TNI Angkatan Laut dan umum di Indonesia? Bagus banget nih Mbak Natasha. Jadi ternyata ketika saya terjun di dunia kedokteran forensik ini, dokter forensik itu ternyata sedikitnya tidak hanya di TNI aja. Di Indonesia pun dia masih sangat sedikit. Jadi dengan adanya peranan TNI, kan TNI itu kan kita punya tugas ya, tidak hanya pada saat perang aja, di saat operasi selain perang itu kita juga bisa bertugas, salah satunya adalah membantu rekan kita di kepolisian, salah satunya adalah untuk pengungkapan kasus. Jadi kalau ada tempat-tempat yang belum ada dokter forensiknya dan ternyata ada dokter forensik TNI kan jadi ikut membantu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau di TNI Angkatan Laut sendiri ke depannya memang ya tadi yang saya bilang di awal, kita adalah untuk mendukung perkuatan kita di bidang pertahanan kelautan. Jadi harapannya dengan adanya dokter forensik, ketika ada masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan masalah hukum pada saat kita berdinas di TNI Angkatan Laut, dokter forensik bisa ikut menambah peranan dan berkolaborasi dengan bagian-bagian lain, sehingga masalah kita ataupun tugas kenegaraan kita di bidang pertahanan semakin solid, profesional, dan juga bisa independen. Oke dokter, kembali lagi ke masalah forensik nih dok. Kalau untuk pasien hidup dok, forensik itu meliputi apa saja itu dok biasanya dok? Kalau orang hidup berarti kalau di rumah sakit itu dia akses masuknya kan dari IGD ya. IGD. Jadi semua orang dengan kasus kekerasan, baik itu kekerasan yang kelihatan kayak misalnya ada luka robek, ada luka terbuka, patah tulang, akibat kecelakaan, akibat dianiaya, ataupun akibat katakanlah ada kekerasan seksual, aborsi, terus dan juga orang yang datang dengan membawa surat permintaan visum dari kepolisian itu bisa dirujuk ke dokter forensik. Termasuk salah satu adalah orang-orang dengan kondisi tidak sadar yang nggak diketahui penyebabnya nih. Nah kan kita harus cari tahu ya, apakah dia diracun kah, ataukah memang dia karena sakit yang mendadak, katakanlah seperti itu. Jadi disitulah peranan dokter forensik. Jadi dia ikut membantu dokter klinisi yang ada di rumah sakit untuk bisa mengatasi kasus-kasus medis yang berhubungan dengan masalah legal atau yang punya potensi masalah legal. Berarti ya betul, berarti menarik sekali dok, forensik ini bisa membantu kita misalkan terkena kejahatan sebagai bukti-bukti yang mungkin sulit untuk dibuktikan ya dok. Betul, karena ketika kita berbicara tentang kejahatan, korbannya kan manusia. Nah itu dok ya. Betul. Nah siapa yang paling paham tentang manusia? Udah pasti dokter dong. Nah jadi dokter forensik itu memang dia bekerja untuk tujuannya adalah sebagai pembantu atau kita bilang sebagai sahabat dari para penegak hukum, atau kalau kita dalam bahasa Latin namanya curius ami. Ya, curie ami, mohon maaf. Jadi dengan keberadaan dokter forensik, kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana ataupun dengan yang berpotensi hukum tadi yang saya bilang itu mudah-mudahan bisa terpecahkan dan orang yang menjadi korbannya bisa mendapatkan keadilan. Nah dok, bagaimana dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga bagi pasien itu dok? Ya, mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga ya, kekerasan dalam rumah tangga ini cukup kompleks ya, dan di TNI cenderung memang agak tertutupi ya. Jadi ya harapannya nanti ke depannya dengan
adanya layanan kedokteran forensik di Rumah Sakit TNI. Ini sebagai informasi nih Mbak, kita di Rumah Sakit TNI AL sendiri di Minto Harjo di Jakarta sudah buka poliforensik. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan ataupun teman sekantor ya dari Wan TNI ataupun keluarga ya yang memang punya masalah terkait kekerasan ya, itu bisa datang untuk berkonsultasi ke poliforensik yang ada di Rumah Sakit TNI AL Dr. Minto Harjo. Berarti boleh datang ya Dok ya? Boleh datang untuk sekedar konsultasi. Tapi kalau memang udah datang dengan penyidik jauh lebih baik. Jadi sudah dengan membawa surat permintaan keterangan untuk visum ya dari penyidik. Gitu. Berarti untuk konsul boleh datang, tapi lebih baik lagi kalau sudah laporan. Siap. Betul begitu. Jadi udah ada jalurnya. Kalau dulu kan mungkin bingung ya, kalau saya ada masalah seperti ini saya datangnya ke siapa gitu. Terus kalau datang ke rumah sakit bagian yang mana gitu. Nah sekarang kita udah ada jalurnya dan ini adalah salah satu bentuk pengabdian dari TNI bahwa TNI itu peduli dengan rakyat. Jadi kita dengan permasalahan tidak hanya masalah kesehatan secara harfiah jasmani, tapi juga kita mengatasi masalah kesehatan yang lain, salah satunya dalam bentuk penegakan keadilan. Saya jadi tahu Dok, berarti kalau boleh disimpulkan ini yang ke dokter forensik itu tidak hanya yang sudah tidak bernyawa saja, ternyata yang bernyawa itu penting sekali untuk mengungkap ini. Jadi memang kedepannya karena sekarang kan dunia makin terbuka ya dengan adanya arus informasi yang sangat cepat ya, apalagi banyak orang punya HP, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram semuanya ya. Jadi dengan keberadaan informasi yang sangat cepat ini, otomatis kan orang maunya apa-apa semuanya serba transparan. Nah, transparan di bidang kesehatan itu adalah salah satunya adalah dengan penegakan keadilan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah membuka akses terhadap layanan kedokteran forensik di rumah sakit. Dokter, apakah ada hal lain di dalam bidang forensik ini? Baik, bagus banget nih pertanyaannya Mbak Natasha. Jadi kalau lihat nama spesialisasi saya ya, spesialis forensik dan mediko legal. Forensik itu tadi yang berperan di pembuktian, baik itu terhadap orang hidup dan orang mati. Nah, mediko legal ini apa? Mediko legal ini adalah bagaimana seorang dokter itu bisa memberikan keahliannya di bidang kedokteran untuk permasalahan-permasalahan hukum tadi. Jadi, dokter forensik itu tidak hanya sekedar tadi bedah mayat, periksa pasien di IGD, buat visum. Dia juga bisa melakukan pemeriksaan, salah satunya adalah melakukan analisa, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan namanya pemberian keterangan ahli, baik itu di pengadilan ataupun ketika ditanya penyidik pada saat BAP. Yang kedua, kegiatan mediko legal lagi adalah memberikan rekomendasi. Contohnya katakanlah kalau tahu tentang penetapan kasus cacat, tewas dan gugur, ini sebenarnya siapa yang punya hak. Jadi selain kalau di peraturan perundang-undangnya kan ada namanya kedokteran okupasi. Kalau udah berkaitan dengan kematian, tewas atau gugur, ini salah satu yang berwenang untuk melakukan penentuan adalah dokter forensik juga di sini. Ini adalah peran dari mediko legal. Jadi memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasi kita tidak hanya sekedar visum saja. Terus kemudian kegiatan lain yang kita bisa lakukan adalah satunya adalah kita melakukan olah TKP tadi yang saya bilang tadi di di awal tadi, yang kasus pengalaman saya terhadap kasus yang ada di Kalideres. Nah, berarti kan itu kan kasus yang sudah tidak bernyawa. Nah, kalau yang tidak bernyawa itu yang sudah meninggal dunia, Dok, itu biasanya forensiknya itu berapa lama Dok biasanya prosesnya Dok? Bervariasi tergantung kasus. Tergantung kasusnya. Betul, Dok. tergantung kasus. Tergantung juga banyaknya korban yang kita temukan. Tergantung luas dari area TKP. Kadang kita bisa menemukan bukan TKP yang sesungguhnya, bisa jadi itu kejadiannya di tempat lain. Jadi bagaimana seorang dokter forensik bisa merangkaikan kejadian yang ada di dalam tubuh seseorang dengan lingkungan yang dia temukan pada saat dia periksa. Nah, itu jadi menarik kan, ibaratnya kayak kita nyusun puzzle. Siap. Jadi sangat bervariasi, tapi idealnya memang ketika kita datang ke sebuah tempat kejadian perkara memang tidak sendiri datangnya nih Mas. Jadi memang kedokteran forensik ini bukan yang dokter yang tiba-tiba datang bisa mendatangi TKP. Biasanya kita akan datang bersama dengan penyidik dan ada teman-teman lain, hal satunya adalah teman dari yang ahli sidik jari ataupun dari laboratorium forensik itu sendiri. Jadi banyak yang datang gitu, seperti itu. Dok, rasanya gimana sih Dok itu otopsi jenazah itu? Kalau untuk otopsi jenazah pada awalnya memang saya
aduh kasihan ya. Makanya kenapa kita setiap kali akan melakukan tindakan, kita tuh harus bisa menghormati dan menghargai hak asasi mereka. Walaupun mereka sudah meninggal, kita tetap mendoakan mereka dulu sebelum kita buka. Dan kita juga minta bantuan sama yang jenazah di depan mata kita ini untuk dia bisa membantu kita mencari sebab matinya dia itu karena apa. Jadi tetap penghormatan terhadap jenazah itu tetap harus kita lakukan. Jadi pengalamannya setiap kasus itu sangat menarik, nggak ada kasus yang nggak menarik. Jadi setiap kasus yang kita terima itu kita selalu membawa kesan sendirilah gitu, seperti itu. Apalagi kalau sudah ketemu sebab matinya, itu menjadi kesenangan dan kepuasan kita sendiri. Oke dok, berarti ada kebiasaan yang harus dilakukan dulu sebelum melakukan itu ya dok ya? Jadi sebelum kita mulai otopsi ataupun bedah mayat, bedah jenazah, biasanya kita akan berdoa dulu minta bantuan juga selain sama Tuhan, sama yang di depan kita, supaya dia bisa memberikan jalan sama kita untuk bisa ketemu nih kenapa dia bisa meninggal. Saya jadinya mikir kemana-mana deh dok. Kalau misalnya pernah nggak dok ada kejadian mistis gitu dok? Kalau sejauh yang saya alami, saya sih belum pernah ya, tapi mungkin seperti yang saya bilang tadi, setiap orang kan punya kelebihan masing-masing ya, jadi mungkin ada orang dokter-dokter forensik yang mungkin punya anugerah seperti itu. Tapi kebetulan kalau saya sendiri sih sejauh ini jenazah yang saya tahu nggak pernah bangun lagi, nggak aja. Bagaimana fasilitas forensik ini di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut? Baik, jadi untuk sementara karena kita nih baru ya di bidang pengembangan layanan kedokteran forensik, kita akan support untuk kasus-kasus korban hidup ya, terutama kalau untuk kasus korban meninggal ataupun jenazah, tentunya kita akan berkolaborasi ke depannya. Jalur masuk akses tetap bisa dari IGD, datang langsung ke IGD ya, ataupun dari poli, jadi daftar seperti pasien biasa. Di sana kita untuk kasus kekerasan anak dan perempuan, terus kemudian kasus penganiayaan, baik dari penganiayaan ringan sampai pun yang berat ya. Tetapi kalau untuk yang jenazah mungkin nanti kita akan berkolaborasi dengan instansi samping yang memang sudah mempunyai fasilitas. Harapannya memang ke depannya kita bisa punya fasilitas itu sendiri ya di TNI terutama. Nah dok, selanjutnya deh dok, kalau harapan dokter sendiri mengenai forensik ini di TNI, khususnya di TNI AL itu seperti apa dok? Baik, jadi kalau tadi melihat skup pekerjaannya, dukungan kesehatan yang cukup luas ya di bidang kemiliteran dalam rangka mendukung operasi militer selain perang, memang kedepannya supaya jauh lebih profesional dan kita bisa mencapai namanya pertahanan kesehatan, memang kedepannya saya sih punya harapan kalau bisa dibentuk namanya Badan Forensik TNI ya. Di dalamnya kita tidak hanya ada dokter forensik aja dari 3 matra, tetapi juga ada bagian-bagian lain. Salah satunya adalah ada analis yang ahli DNA, terus kemudian yang ahli katakanlah kimia, toksikologi seperti itu, terus kemudian ahli sidik jari, bahkan digital forensik ataupun keuangan forensik, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan kejahatan-kejahatan yang bersifat mengancam pertahanan negara. Salah satunya adalah pertahanan di bidang serangan biologi ya. Jadi nanti ke depannya ya mudah-mudahan fasilitas laboratorium bioteknologi kita ya mampu untuk bisa mendeteksi masalah-masalah yang seperti saya bilang tadi, serangan-serangan biologi tadi. Salah satunya ada tergabung di Badan Forensik TNI. Harapannya ke depannya seperti itu. Dokter, dikaitkan dengan HUT ke-62 KOAL tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 5 Januari. Bagaimana dari sudut pandang dokter ini melihat evolusi KOAL dalam kesetaraan gender dan peran aktif dalam wanita TNI? Sekarang kita berbicara tentang KOAL nih ya. Jadi setelah saya baca-baca tentang cerita kenapa sih bisa ada KOAL, terus kemudian saya lihat senior saya, terus sampai dengan sekarang saat ini saya gitu ya, saya lihat evolusinya sangat cukup berkembang ya. Kita merasa beruntung dan harusnya kita bersyukur gitu ya bisa bergabung di Korps Wanita TNI Angkatan Laut khususnya. Karena zaman dulu pada saat pembentukannya tuh, pada saat masa perang kemerdekaan, ada tentara wanita tujuannya memang dispesifikasikan untuk efisiensi masalah pertahanan yang memang perempuan paling ahli. Contohnya kayak di bidang administrasi, personalia, protokoler seperti itu. Tapi ternyata ke depannya
perempuan bisa menjawab tantangan juga ketika diberi kesempatan. Jadi nggak mungkin kita tidak sedikit juga membaca ataupun mendengar ternyata banyak senior-senior kita juga yang diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin satuan atau komandan satuan, bahkan ada yang sampai berdinas di kapal. Dan tentunya banyak juga teman-teman kita ataupun sejawat kita yang sudah punya pengalaman cukup luas untuk bertugas satgas ya. Nggak cuma sekedar satgas perdamaian saja, tapi juga ada yang memang juga ikut terjun langsung mengamankan kemarin ya untuk memberikan bantuan. Jadi pengalaman untuk menjadi seorang wanita di kemiliteran itu sangat menarik dan sangat beragam tantangannya. Jadi kalau menurut saya sih evolusinya sangat cukup besar. Dari diri saya sendiri ternyata tidak hanya sekedar menjadi seorang dokter umum ternyata ya. Bisa berkembang lagi kita. Jadi kesempatannya sangat luas. Oke dok. Iya, ngomongin koal lagi, saya kurang paham nih kalau soal koal. Tapi kalau menurut dokter nih, dari sudut pandang dokter, koal ini dalam mensupport dan mendukung dokter sebagai dokter forensik ini seperti apa dok? Sangat support ya. Pengalaman saya adalah ketika saya kan dinas pertamanya di Mataram ya, terus kemudian pada saat itu kalau untuk tentara memang agak susah untuk mutasi ya, tetapi kita sebagai seorang tentara wanita di TNI Angkatan Laut, kita tuh diberi kesempatan untuk bisa mendekat ketika kita sudah berkeluarga. Jadi itu memang adalah salah satu aturan yang memang diikuti dan juga itu salah satu yang menguntungkan. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau udah jadi wanita TNI ternyata kita nggak bisa berkeluarga seperti itu. Terus yang kedua adalah tergantung dari diri kita sendiri juga. Kalau kita memang mau mengembangkan diri, ada kok banyak kesempatan. Jadi dari Bin Koal sendiri itu memberi kesempatan kepada para tentara wanita, salah satunya itu adalah untuk kesempatan pengalaman penugasan dan juga tentunya pendidikan. Jadi banyak sekali kesempatan yang diberikan. Ya dok, boleh dong kita mendengar dari Dokter Putu apa harapan untuk pengembangan Koal ke depan dalam menciptakan lebih banyak wanita profesional yang dapat berperan di berbagai bidang dok? Jadi kalau dari saya pribadi ya, pengalaman pribadi ya, kalau kita mau berkembang di TNI AL ataupun katakanlah di kemiliteran, kita harus tahu dulu kita mau seperti apa dengan tidak melupakan akarnya kita sebagai seorang perempuan. Jadi ketika kita dapat tugas gitu, ya kita harus kenali dulu tugas kita itu apa. Gitu. Kalau kita sudah tahu kenali tugas kita, terus kemudian kita cari tahu gimana cara menjalankan tugas tersebut. Setelah kita tahu cara menjalankan tugas tersebut, baru kemudian kita evaluasi yang kita kerjakan udah benar apa belum. Nah dari situ kalau kita sudah terbiasa melakukan hal itu, otomatis semua pekerjaan kan akan lebih mudah untuk kita kerjakan ya. Yang kedua adalah yang tadi saya bilang, kita jangan sampai ada persepsi bahwa aduh kalau ada koal dikasih tugas nih pasti nanti ada banyak izinnya gitu ya. Ya bagaimana kita harus bisa memahami resiko itu tadi. Gitu. Kalau memang kita bisa udah tahu ada pekerjaan yang memang membutuhkan kita untuk fokus di sana, ya mau nggak mau kita harus beri pengertian ke keluarga. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mengenali masalah tantangan yang ada di pekerjaan kita, itu akan membentuk kita, memoles kita jauh lebih baik, lebih profesional, dan tentunya ya tidak terlepas dari itu memang harus dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi buat sejawat nih teman-teman Koal yang ada di luar sana yang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan, ya kalau memang ada kesempatan monggo diambil aja, jangan ragu-ragu. Berarti kalau memang ada kesempatan diambil ya dok ya? Betul, betul. Nggak usah yang repot-repot, katakanlah mau ngambil S2 atau S3. Pelatihan-pelatihan sederhana yang mungkin selama ini kita katakanlah kita selama ini di administrasi cuma bisa komputer. Ya kita mau mengembangkan bahasa, ternyata kemampuan di bidang bahasa itu penting juga gitu. Tadinya cuma bisa bahasa Inggris, terus kemudian ngambil bahasa asing yang lain, itu kan juga kita mengisi peran, artinya menambahkan kontribusi kita di bidang tugas kita sebagai tentara wanita di TNI Angkatan Laut. Jadi
ambil saja kesempatan, kalau memang ada ya silakan diambil. Oke, Dok, terakhir nih Dok, dalam rangka HUT Koal ke-62 Dok, mungkin dokter ada pesan untuk generasi muda atau dokter-dokter muda nih yang mungkin mau mengembangkan karir di dunia militer Dok? Untuk rekan-rekan dokter baik yang belum bergabung ataupun yang sudah bergabung, silakan kalau misalnya ada yang mau berkesempatan untuk bergabung menjadi dokter di kemiliteran, silakan bergabung karena kesempatan untuk bisa mempunyai pengalaman yang sangat luas di bidang kesehatan dan juga yang bidang kemiliteran dan kemanusiaan itu sangat terbuka di militer. Terus kemudian gak usah khawatir rekan-rekan yang ada di luar yang sudah menjadi dokter, kesempatan kita untuk mengembangkan diri menjadi seorang spesialisasi yang kita inginkan juga bisa kita capai, tidak hanya terlepas dari bidang spesialisasi S2 aja katanya, bahkan kalau memang potensi itu bisa sampai ke S3, dan sekarang kita tuh beruntung ya udah punya universitas pertahanan ya, jadi kesempatan kita untuk bisa mengembangkan diri kita tidak hanya sebagai seorang klinisi, tapi kita juga bisa lebih luas lagi menjadi seorang akademisi, jadi mencetak generasi lagi, jadi sangat berkembang. Jadi untuk rekan-rekan yang belum bergabung, ini kesempatan yang sangat emas untuk bisa bergabung menjadi seorang dokter di kemiliteran, terutama TNI AL ya. Dokter boleh tahu nih putranya berapa nih Dok? Luar biasa ini. Ya, jadi kalau putra saya saat ini saya ada 3 ya, tapi yang satu ada adik saya yang kebetulan udah nggak punya ibu, jadi ya kalau ini kita bilangnya 4 ya. Nah cukup banyak ya kalau jadi ternyata bisa gitu ya. Ada kesempatan, selalu ada kesempatan gitu. Tetap kita di keluarga, tetap juga kita bisa mengembangkan karir kita. Wow, luar biasa ya Let, ternyata tantangan menjadi dokter forensik ini. Iya, menarik banget dunia forensik ini Dok. Dan terima kasih banyak dokter sudah hadir di Naval Untold Story Dokter, membagikan kisah dan pengetahuan mengenai forensik Dok. Dan pengalamannya. Iya Dok. Ya netizen, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber yang sangat keren dan inspiratif. Jangan lupa ikuti terus podcast Naval Untold Story dengan cara like, komen, dan subscribe channel TNI Angkatan Laut. Dan juga kami mengucapkan Dirgahayu ke-62 Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Koal Jaya! Terima kasih dan sampai jumpa di Naval Untold Story. Go, go, go! Jales Seva! Jaya Mahe! Jales Seva! Jaya Mahe! Jales Seva! Jaya Mahe!